syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Fakih dalam acara podcast Semua Karena Cinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Mustafa wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, tanggal 28 Oktober adalah tanggal yang sangat penting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Pada tanggal ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, yaitu sesuatu yang menjadi prima causa yang kemudian memprakarsai semua bentuk persatuan yang ada di Indonesia, mulai dari persatuan bangsa, persatuan bahasa, budaya, mental, jiwa, hingga persatuan cinta akan tanah air. Oleh karenanya kita seharusnya merasa bangga, karena dengan adanya Sumpah Pemuda maka terlahirlah Indonesia. Dengan adanya Sumpah Pemuda maka kita bisa bersatu dalam satu kesatuan yang besar. Para pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda, kita pada podcast kali ini akan berbicara mengenai kepemudaan. Untuk membahas hal itu lebih dalam, kita telah dibersamai oleh ketiga narasumber kita. Mari saya perkenalkan. Yang pertama ada Ustaz Lalu Hadi Irawan, yaitu beliau menjadi seorang aktivis sekaligus menjadi seorang ketua umum dari sebuah organisasi yang bernama Falahi, yaitu Persatuan Alumni Al-Halimi. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, menjabat menjadi ketua Falahi itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Alhamdulillah dari tahun 2024 awal pertengahan kemarin itu kita dipercayakan menjadi ketua Falahi kayak begitu oleh para dewan guru kemudian dan alumni. Alhamdulillah kemudian kita dimandatkan dan beberapa bulan kemarin kita melaksanakan pelantikan sebenarnya tidak jauh dari waktu ini kita baru resmi menjadi pengurus Falahi baru sejak tahun 2024 yang mudah-mudahan bisa sukses sampai tahun 2029 nanti. Amin, luar biasa ya. Mudahan kita sama-sama doakan semoga organisasi Falahi ini bisa menjadi sebuah organisasi yang mendukung kemajuan Al-Halimi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di samping beliau ada juga Dr. Abdullah. Terima kasih. Beliau adalah seorang akademisi sekaligus menjadi dosen tetap di sebuah universitas yang ada di Mataram, yaitu Universitas Islam Negeri Mataram. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah sangat sehat sekali. Perut semakin maju ini. Baik, silakan. Jadi beliau ini para pemirsa menjadi seorang dosen di universitas yang bernama Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, di sampingnya ada juga kawan bicara kita yang dimana beliau ini sering bersama saya untuk diskusi mengenai berbagai macam hal, yaitu Muhammad Naufal. Beliau ini menjadi seorang ketua dari Banom Falahi, yaitu dari Ketua Laskar Abdul Halim. Bagaimana kabarnya Muhammad Naufal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini Muhammad Naufal menempuh pendidikan di sebuah universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, jadi para pemirsa, pada kali ini untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda, kita akan membahas mengenai kepemudaan. Mungkin yang akan pertama kali kita bahas itu adalah mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, prakarsa yang membuat lahirnya bangsa Indonesia.
pertama kali dicetuskan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang dimana kalau kita berbicara tentang historikal dari Sumpah Pemuda ini, itu terdapat 2 kongres untuk melahirkan Sumpah Pemuda yang kemudian menjadi cikal bakal yang membuat Indonesia menjadi terlahir. Yaitu yang pertama Kongres 1, yang kedua adalah Kongres 2. Yang dimana yang menggelar kongres tersebut antara yang 1 dan juga 2 itu adalah dari kaum-kaum muda. Sehingga karena kedua kongres itu membuat semua bangsa-bangsa yang ada di Nusantara itu bergabung menjadi satu kesatuan yang besar yang bernama Indonesia. Jadi mungkin untuk membahas lebih dalam lagi mengenai Sumpah Pemuda, yang khususnya mengenai historikal daripada Sumpah Pemuda, kita akan melempar kepada beberapa narasumber kita untuk menceritakan kepada kita apa latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Mungkin ada yang mau menceritakan? Muhammad Nopal, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saudara Muhammad Fakih sebagai host di podcast kita kali ini. Baik, di sini saya akan berbicara tentang sejarah historikal adanya Sumpah Pemuda, terbentuknya Sumpah Pemuda. Memang seperti yang disebutkan oleh saudara Muhammad Fakih tadi, Sumpah Pemuda itu dia lahir dari 2 kongres. Ada kongres pertama dan ada kongres kedua. Kongres pertama itu dia diadakan pada tahun 1926 dari tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei. Kongres pertama dan kongres kedua itu sama-sama memiliki 3 pertemuan. Yang dimana dalam 3 pertemuan ini ada hal-hal penting tentang kepemudaan dan terwujudnya sebuah bangsa, kesatuan dan persatuan sebuah bangsa dalam pertemuan tersebut. Yang pertama, pada kongres pertama itu yang menjadi ketua kongres adalah namanya Muhammad Tabrani. Nah, terus kemudian yang menjadi sekretarisnya adalah namanya, kalau saya tidak salah, Jamaluddin. Kemudian yang menjadi wakilnya itu adalah Sumarmu. Kemudian sekretarisnya Jamaluddin. Kemudian bendaharanya adalah Sumarsu. Itu pada kongres pertama. Nah, kongres pertama ini dia ada 3 pertemuan di sana. Pertemuan pertama di mana Tabrani itu membuka kongres dan menyampaikan hal-hal penting terkait tentang kegiatan-kegiatan para pemuda. Bagaimana para pemuda bisa membentuk organisasi kepemudaan yang memang nanti berfokus untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu yang dibahas oleh Muhammad Tabrani sebagai ketua panitia atau ketua kongres sekaligus pembuka kongres pertama itu. Kongres pertama ini dilaksanakan pada tanggal 30 April tahun 1926. Tapi kira-kira kalau misalkan kita bisa bedakan dari kongres yang pertama dan kongres yang kedua, itu fokus pembahasan itu di apa? Nah, itu nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas pada kongres pertama itu inti yang dibahas adalah tentang perempuan, kemudian pembentukan organisasi para pemuda. Yang ketiga itu adalah tentang bahasa Melayu. Nanti pada pertemuan ketiga Pak Muhammad Yamin di sana, beliau akan menyampaikan tentang bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Tapi saya bahas sedikit. Jadi di pertemuan pertama tadi Muhammad Tabrani dia menyampaikan hal-hal terkait tentang kepemudaan, di mana pemuda penting untuk membuat organisasi sebagai wadah untuk memperjuangkan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, di pertemuan kedua di sana dibicarakan, pertemuan kedua itu dilaksanakan pada hari Senin pada tanggal 1 April 1926. Nah, itu di sana dibahas tentang keperempuanan. Jadi perempuan itu di mana sering dipandang sebelah mata oleh banyak masyarakat. Sebagai masyarakat kelas 2. Iya, sebagai masyarakat kelas 2. Di sini para pembicara di pertemuan 2 ini dia ingin mengatakan perempuan juga memiliki daya juang yang sama dengan para pria, dengan para laki-laki. Yang dimana perempuan itu adalah orang-orang yang menjadi madrasatul ula. Mereka adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa. Bahkan pemikiran-pemikiran perempuan harus dicetuskan, harus dipublish. Tidak hanya terkungkung dalam apa? Dalam sumur, kasur dan dapur. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh untuk meremehkan perempuan. Nah, seperti itu. Nah, di kongres kedua itu dibahas di sana. Bagaimana perempuan itu mereka memiliki hak yang sama sebenarnya dengan laki-laki.
pembicara di sana juga sedikit menyinggung bagaimana hak perempuan dalam rumah tangga, yang dimana perempuan itu tidak boleh untuk menceraikan suaminya. Salah satu seperti itu. Seakan-akan rumah tangga hanya apa? Hanya dibina oleh laki-laki, hanya dikuasai oleh laki-laki. Perempuan tidak memiliki hak di sana. Nah, di sana juga dibahas isu-isu keperempuanan di pertemuan kedua itu. Jadi di dalam pertemuan yang pertama ini dia berusaha untuk menghilangkan sisi-sisi patriarkis. Iya, betul. Supaya nanti perempuan itu memiliki hak yang sama dengan. Iya, di pertemuan kedua. Nah, kemudian di pertemuan ketiga di sana yang menjadi pembicara adalah Pak Muhammad Yamin. Kemudian menjadi pembicara kedua adalah kalau saya tidak salah namanya Pak Panition. Nah, yang dimana Muhammad Yamin ini berbicara tentang bagaimana kita menyatukan bangsa Indonesia dengan sebuah bahasa. Yang diungkapkan oleh Muhammad Yamin adalah bahasa Melayu. Karena Muhammad Yamin menilai bahasa Melayu adalah bahasa yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Nah, sehingga di sana Muhammad Yamin mengusulkan bagaimana bahasa Melayu ini dijadikan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia ke depan setelah merdeka. Nah, kemudian pembicara kedua itu membicarakan tentang bagaimana agama Kristen dan agama Islam untuk melepas ego agama. Artinya ketika kita di sini berbicara tentang persatuan kesatuan, ego keyakinan itu harus dilepaskan. Yang dimana kita memfokuskan diri untuk membahas kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, sehingga yang merasa Kristen atau yang merasa Islam itu lepaskan dulu ego-ego yang bersifat teologis. Nah, di sana dahulukanlah kesatuan dan persatuan. Oleh karena itu pembicara di sana sangat menekankan bagaimana solidaritas itu dia dijunjung tinggi tanpa membawa embel-embel spiritual masing-masing agama itu. Jadi kalau di sini kita bersatu, bukan kamu Islam, bukan kamu Kristen, tapi kita adalah bangsa Indonesia yang mencita-citakan persatuan di sana. Di ketiga. Nah, hasil dari kongres pertama yang dilakukan oleh para pemuda itu adalah paling tidak ada 3 poin yang kita dapatkan. Yang pertama, cita-cita kemerdekaan, kemudian persatuan organisasi pemuda seluruh Indonesia untuk mewadahi persatuan dan kesatuan plus kemerdekaan Indonesia. Kemudian para pemuda menerima ide dan gagasan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, itu poin dari kongres pertama. Dari pertemuan pemuda. Nah, selanjutnya ada kongres kedua yang dimana nanti kongres kedua ini dia menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita wacarakan, kemudian yang kita rayakan lah, yang kita peringati seperti itu pada tanggal 28 Oktober ini. Nah, Sumpah Pemuda kedua itu dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober tahun 1928. Yang dimana sebenarnya 2 bulan sebelumnya itu sudah direncanakan. Jadi pada tanggal 12 Agustus 1928 itu sudah direncanakan untuk melaksanakan kongres kedua, karena kongres pertama dinilai masih kurang bagus atau gagal lah. Kalau dalam bahasa kasarnya seperti itu, dinilai gagal. Maka kemudian kongres kedua itu dilaksanakan, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Oktober sampai tanggal 28 Oktober 1928. Kongres kedua juga di sana dia ada 3 pertemuan. Ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama itu dia khusus membahas pemuda-pemuda Indonesia, khususnya menguatkan pemuda-pemuda Indonesia untuk membentuk organisasi yang bersifat nasional, yang dimana nanti organisasi kepemudaan ini berjuang untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu di pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua itu dia membahas tentang pendidikan, yang dimana nanti salah satu pembicaranya di sini adalah Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Di sini dibahas bagaimana pentingnya pendidikan. Nah, kemudian di pertemuan ketiga itu dibahas kesatuan dan persatuan Indonesia oleh pemuda dari segi masing-masing daerah, bagaimana memperjuangkan persatuan kesatuan Indonesia dari organisasi-organisasi yang berada di daerah masing-masing. Jadi kongres kedua ini dihadiri 700 orang. 700 orang ini dibagi menjadi 3, khusus anak muda. Nah, 700 orang ini dibagi menjadi 3 konsep organisasi. Pertama, organisasi yang bersifat kependidikan. Jadi misal kalau sekarang mungkin bisa kita katakan organisasi kampus lah, eksternal. Di sana organisasi yang bersifat pendidikan. Kemudian di sana ada organisasi yang bersifat kewilayahan. Nah, yang ketiga ada organisasi yang bersifat nasionalis dan keagamaan. Nah, ini 700 orang ini berdiskusi dalam 3 pertemuan itu sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda yang dibaca oleh host pada pembukaan awal tadi. Dan itu yang 700 itu pemuda semua. Pemuda semua.
waktu itu masih muda-muda. Semua orang-orang yang ikut dalam kongres tersebut adalah orang-orang muda. Tapi kalau kita fokuskan yang tadi, Sumpah Pemuda itu dia lahir pada tahun 1928 dan pada tanggal 28 Oktober. Itu kan tercetus sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya. Nah, kalau misalkan itu terjadi pada tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, kira-kira ada gak gangguan-gangguan dari bangsa Belanda? Ya jelas. Jadi ketika itu memang Indonesia kita ketahui bersama belum merdeka pada tahun 1998. Ya. Jadi di sana pasti ada gangguan-gangguan dari para penjajah Indonesia pada waktu itu, baik Jepang maupun Belanda, yang menghalangi terbentuknya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini. Nah, waktu itu di Kongres kedua banyak juga para pelajar-pelajar Indonesia yang anak-anak muda pulang dari Belanda ikut untuk apa? Untuk ikut Kongres kedua itu. Ya. Jadi di mana mereka membicarakan juga tentang ketidaksetujuan bangsa Belanda yang mereka itu tidak ingin melihat Indonesia menjadi merdeka. Iya, menjadi merdeka. Begitu juga orang-orang Jepang. Ya, seperti itu. Oke. Tapi kira-kira kalau kita berbicara mengenai relevansi Sumpah Pemuda pada hari ini, kira-kira apa yang terjadi pada pemuda Indonesia hari ini, dan kira-kira bagaimana cara kita untuk merelevansikan apa makna dari Sumpah Pemuda kepada pemuda-pemuda hari ini? Mungkin Ustaz Hadi Irawan bisa menyampaikan? Oke, baik. Soekarno dulu pernah menyatakan bahwa waktu itu saya melawan penjajah itu lebih mudah dari melawan bangsa kita sendiri, begitu. Kemudian tadi Noval juga menjelaskan banyak sekali sejarah tentang bagaimana Sumpah Pemuda ini terbangun kayak begitu, menjadi spirit pemuda waktu itu, bagaimana mencari celah untuk kita merdeka. Yang pada seyogianya kalau kita melihat bangsa Indonesia ini dijajah selama 350 tahun. Sementara kalau kita melihat jenjang kemerdekaan dari Sumpah Pemuda itu hanya 17 tahun. Jadi rentannya banyak sekali dari 300 tahun sebelumnya. Itu kan Belanda sudah masuk ke bangsa kita untuk merebut dan menguasai bangsa Indonesia ini kayak begitu, sehingga pada akhirnya mampu mendirikan pemerintahan sendiri. Tentunya kalau kita berbicara tentang tekanan-tekanan terhadap pemuda maupun masyarakat Indonesia pada waktu itu secara umumnya sangat besar. Kita melihat bahwa para penjajah atau masyarakat Belanda itu membagi-bagi ini kaum bangsawan, kemudian ini yang bisa kaum marginal atau proletar kayak gitu. Kemudian ini kan kalau kita melihat dari histori para sejarah ini adalah kaum pemuda-pemuda yang waktu itu memang adalah kaum pemuda yang terpelajar. Bagaimana dengan kaum pemuda yang tidak terpelajar waktu itu? Kalau kita melihat kayak begitu. Kemudian kaum pemuda yang terpelajar ini dari mana? Kalau kita melihat secara keekonomiannya kok bisa sampai sekolah? Sekolah pada waktu itu kan paling tinggi itu adalah SR waktu itu sekolah rakyat. Kemudian kita melihat Insinyur Soekarno itu sudah strata 1 kayak begitu. Nah, pemuda-pemuda, dengan tekanan-tekanan Belanda waktu itu yang memang banyak para orang tua pemuda yang bekerja sama Belanda. Jadi Belanda ini menekan terhadap orang tua para pemuda pada tahun tersebut untuk janganlah terlalu menggemborkan tentang persatuan kayak begitu, pada dasarnya mereka juga takut kalau seumpamanya pemuda pada waktu itu bersatu, maka yang akan terjadi adalah kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri kayak begitu. Kalau kita melihat dari histori makna daripada kenapa Sumpah Pemuda itu sangat sakral bagi kita hari ini kayak gitu ya. Kemudian kalau kita melihat data hari ini, suku bangsa yang ada di Indonesia ini hari ini 1.340 suku. Itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali suku ini. Kemudian kita melihat dari segi bahasa daerah masing-masing. Kita tahu datanya itu ada 720 bahasa.
Belum yang tidak terdata. Belum yang tidak terdata kayak begitu. Tapi alhamdulillah Lombok terdata, Bro. Bahasa Sela. Memang bahasa sosial aja kan sudah banyak sekali variannya. Betul. Padahal cuma satu desa. Cuma satu desa. Kemudian kita melihat juga dari data bahwa ada 17.001 pulau di Indonesia ini yang sangat besar, yang itu kemudian disatukan oleh Sumpah Pemuda kayak begitu. Ya, Sumpah Pemuda berbangsa satu, kemudian bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, itulah yang menjadi spirit kuat para pemuda yang sehingga memancing magnet masyarakat lain itu untuk mempelopori diri untuk bisa menyatu dengan para pemuda waktu itu. Sekalipun tekanan daripada Belanda waktu itu, ini belum datang ya, belum datang Jepang, Bro ya. Nah, belum datang Jepang waktu itu pada sebelum 17 tahun ini. Nah, itu yang mempelopori kekuatan persatuan ini adalah teman-teman pemuda yang hari ini. Nah, lalu saya berpikir, kita sebagai anak muda hari ini apa yang kita bisa berikan buat bangsa kita ya begitu, Bro kan? Iya, berarti kalau misalkan kita bandingkan para pemuda hari ini dengan pemuda zaman dulu sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Kalau kita berbicara tentang waktu itu memang karena memang zaman kita yang membuat itu berbeda ya. Karena dulu memang tekanan juga dari penjajah yang harus mewajibkan persatuan ini kuat. Kalau hari ini kan berbeda lagi. Yang bisa memecah belah kita itu adalah Ghazwatul Fikr. Perang pemikiran yang hari ini. Kita lihat tentang pemikiran-pemikiran liberal masuk, kemudian pemikiran-pemikiran radikal juga masuk. Kemudian dengan pemikiran-pemikiran yang neoliberal masuk kayak begitu, itu banyak sekali pemikiran yang hari ini yang mampu bisa memecah belah bangsa, terutama pemuda kita hari ini. Kalau kita tidak melek, maka bisa jadi dari Ghazwatul Fikr inilah kita bisa tidak lagi dikatakan bahwa pemuda ini memiliki persatuan yang kuat. Apalagi kalau kita berbicara mengenai pemuda hari ini kan, pemuda Indonesia hari ini itu disebut sebagai orang-orang konsumerisme yang cepat sekali terpengaruh oleh orang-orang luar. Betul. Sehingga ada sebuah konspirasi yang mengatakan bahwa kebanyakan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang membuat Indonesia menjadi terpecah belah itu karena pengaruh daripada orang-orang luar. Betul. Karena mereka menganggap bahwa orang-orang Indonesia cepat terpengaruh seperti yang tadi, yaitu perang pemikiran. Sehingga itu membuat pemuda-pemuda zaman sekarang itu memang menjadi terpecah belah. Betul. Hari ini kita punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua kayak begitu. Kemudian patriotisme kita terhadap Pancasila kita hari ini itu kan selalu terganggu, selalu terganggu oleh termasuk dengan pikiran-pikiran yang datang dari luar ini kayak begitu. Itu yang membuat sehingga ada yang mau mendirikan negara khilafah. Kan kayak begitu, itu salah satunya memberikan ciri-ciri bahwa patriotisme terhadap Pancasila kita, NKRI kita itu agak berkurang hari ini. Mulai goyah. Guru kan? Mulai goyah. Itu kan pemikiran dari luar sebetulnya. Pemikiran dari luar. Kita itu kan majemuk. Sementara kalau kita melihat dari leluhur kita, bagaimana mereka berdarah-darah memperjuangkan Indonesia ini sehingga kita hari ini bisa menjadi generasi penikmat kayak gitu, Guru kan? Kita ini generasi penikmat, bukan generasi pejuang dan bukan generasi perintis. Begitu, Guru. Perintis. Nanti lanjutkan. Ya, jadi tadi dijelaskan mengenai relevansi Sumpah Pemuda pada pemuda hari ini, dan sekarang kita coba untuk membahas mengenai apa yang seharusnya dibutuhkan oleh anak muda pada hari ini, atau apa yang harus dilakukan oleh para pemuda hari ini. Atau kita mencoba membahas mengenai Sumpah Pemuda dari kacamata akademis. Mungkin ini akan dibahas atau akan disampaikan oleh Pak Dr. Abdullah. Silakan Pak Dokter. Terima kasih, Ustaz. Tadi sangat luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita, Bang Noval yang saat ini sedang menjadi mahasiswa, yang ini pemuda yang tulen. Kalau beliau ini orang tua merasa muda. Tapi tetap muda, Pak. Masih muda. Semangat itu berbahasa satu dan seterusnya.
Cuman yang satu tidak disetujui, beristri satu. Belum berani. Iya. Jadi begini, Bang Hos yang hari ini kita dihadapkan pada fakta empiris ini. Biasa dosen itu kan ya berbicara dengan data. Ya, based on data. Ya, fakta empiris kita menunjukkan hari ini bahwa kondisi pemuda kita memang sedang tidak baik-baik saja. Itulah bahasanya. Karena yang diharapkan seperti tadi, bagaimana sejarah lahirnya Sumpah Pemuda itu, bagaimana pemuda ini bersatu, bagaimana potensi-potensi baik akademik, potensi-potensi yang mampu diberikan kepada negara ini digabung menjadi satu sehingga lahirlah sebuah cita-cita kemerdekaan. Nah, hari ini kita menghadapi di mana bahwa pemuda kita hari ini luar biasa masalahnya. Tadi saya coba dari beberapa artikel itu. Hari ini pemuda kita hari ini itu dia menghabiskan waktu 6 jam sehari untuk gadget. Itu 6 jam sehari. Bahkan mereka mampu. Ini rata-ratanya ya. Rata-rata 6 jam sehari. Tetapi mereka hanya mampu membaca buku itu 1 jam sehari. Itu sudah maksimal sekali. Nah, jika dengan kondisi seperti ini kita akan mengharapkan Indonesia akan lebih maju, ini sesuatu yang sangat agak sulit sekali untuk utopis sekali. Ya. Sehingga sekarang kita menemukan bahwa kalau tahun 2019 itu kita melihat khusus kita yang di NTB ini ya. Kita itu dari minat bacanya itu kita urutan ke-31 dari 34 provinsi. Paling bawah kita. Sangat jomplang sekali ya. Di NTB. Di NTB baru kemudian tahun 2024 ini ada kenaikan sedikit. Sekarang berarti di peringkat berapa? Sekarang dia sudah mencapai ke peringkat 18 dari 34 provinsi itu. Nah, ini sudah ada kenaikan. Kita menemukan sekarang ini begitu banyak kendala di pemuda-pemuda kita. Coba kita lihat fakta real di lapangan itu. Kenapa toko buku itu sangat sedikit sekali lain dengan di Jogja misalnya. Kalau di NTB ini kan yang paling besar anggaplah Gramedia sama Erlangga. Itu pun kalau tidak kuat hampir gulung tikar karena pemuda kita hari ini memang itu baca. Minat baca ini kemudian mempengaruhi daripada kualitas pemuda kita. Ya, tentu. Padahal kan Soekarno mengatakan begitu, kasih saya 10 pemuda, saya guncang dunia katanya. Tapi pemuda zaman dulu itu. Kalau sekarang ini kasih saya 100 pemuda saja mungkin hari ini. Nah, belum cukup. Ya, ini permasalahannya yang harus segera kita sama-sama respon. Jadi pertama itu dalam konteks ini, pertama yang secara teknisnya Pak Ketum yang saya hormati, hari ini harus kita lakukan itu adalah mencoba membangun kesadaran diri kita. Ya. Kesadaran diri dalam arti apa? Kita harus mencoba mengkaji kembali buku-buku tentang misalnya perkembangan diri dan sebagainya. Kita ini kan kalau dalam bukunya Dr. LPK itu berpikir positif, translate dari bahasa Inggrisnya itu, kita ini katanya mukjizat tanpa batas. Manusia ini mukjizat tanpa batas, Pak. Tapi ini yang sekarang kita sering lupakan karena kita terlena dengan gadget itu. Apalagi pemuda sekarang ada istilahnya sleep call. Itu kan sambil tidur. Kalau baca kitab sampai ketidurannya itu luar biasa. Nah, itu jarang sekali. Ini harus segera kita sama-sama sadari dulu bahwa kita ini harus kembali pada jati diri kita. Bahwa secara Islam misalnya, ketika Allah berfirman kepada malaikat misalnya kan, ini jailum fil ardi khalifah, kan malaikat protes. Betul. Qalu atajalu fiha mayusidu. Tapi apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun.
saya lebih mengetahui karena pada diri kita ini ada potensi-potensi yang memang kalau kita kembangkan itu sangat luar biasa. Salah satu contoh misalnya kita diberikan fisik. Nah, pemuda saat ini kalau salah satu saja dari fisik ini yang dikembangkan seperti Zohri misalnya, hanya mengembangkan kaki saja sudah punya 4 zohrimat. Iya. Nah gitu kan. Kemudian tangan saja. Kalau kita misalnya kembangkan bagaimana hari ini kita mampu mengasah kemampuan. Seperti Jadi Mike Tyson. iya. Ini kan luar biasa. Tapi hari ini dari seluruh yang kita punya ini, mana yang sudah kita kembangkan ini harus segera disadari oleh pemuda itu. Karena kalau yang tua-tua diajak lari itu ngos-ngosan. Nah, kalau pemuda ini luar biasa. Apalagi yang perutnya besar. Apalagi yang perutnya besar, yang penting dompetnya besar juga. Itu masalah tuh. Nah, hari ini harus segera kita sadarkan diri, sadarkan para pemuda kita bahwa mereka itu punya potensi yang luar biasa. Ini dulu. Karena kita tidak mampu memberikan apapun keluar jika kita tidak mampu memberikan apapun ke diri kita. Ini harus kita sadari dulu. Belum lagi potensi kecerdasan kita. Anggaplah misalnya hari ini pemuda membaca 1 buku sehari misalnya. Nah, saya sering tanya sama mahasiswa saya itu, Bang Hos. Untuk agar diketahui saya dosen. Jadi begitu. Saya tanya kepada mahasiswa saya itu, sehari itu berapa buku yang dibaca? Rata-rata mereka menjawab itu tidak membaca beberapa buku. Saya tanya lagi, berapa bab? Tidak ada yang berani menjawab. Saya tanya berapa halaman? Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa hari ini kita dihadapkan pada kecerdasan intelektual yang kita miliki itu sedang disia-siakan. Miris sekali. Sangat luar biasa itu. Padahal dalam beberapa literatur yang saya baca itu, kemampuan akal kita ini mampu menangkap 2000 informasi per detik itu potensinya. Jadi sangat mustahil jika orang yang memanfaatkan potensi akalnya ini akan hidupnya itu menjadi hidup yang tidak bermanfaat. Tapi pertanyaannya adalah dalam 24 jam yang kita miliki ini berapa jam yang kita gunakan untuk mengasah kemampuan intelektual kita? Kita misalnya mau memberikan kontribusi luar biasa ke negara ini, tapi kita belum mengasah ini, lalu pemikiran apa yang bisa kita sumbangkan? Ini harus sadar dulu, harus kita sadar diri dulu, harus kita sadar diri dulu agar kita mampu mengembangkan potensi fisik kita, potensi pikiran kita, kecerdasan itu. Karena katanya kalau dalam literatur Islam itu ketika Allah menciptakan akal itu kan ditanya, dikasih tahu akal itu, aku belum menciptakan makhluk semulia kamu katanya di fisik manusia itu. Nah, ini harus kita kembangkan dulu sehingga seperti yang tadi misalnya kalau pemuda dulu itu mampu membuat organisasi yang sekupnya nasional, mampu menggerakkan kemerdekaan, hari ini bagaimana pemuda-pemuda dusun misalnya itu mampu membuat kelompok-kelompok yang orientasinya itu berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Kalau mabar itu tidak perlu diundang. Saya lihat dari umur 10 tahun itu sudah mulai mabar. Berkelompok 12-13 orang. Kalau waktu mabar itu bisa diarahkan, bisa digunakan untuk mengenyam ilmu pengetahuan, wah, luar biasa sekali jadi. Apalagi judi online bersama. Tapi sekarang di hasil penelitian yang saya baca itu dari 1000 orang itu hanya 1 katanya. Iya, itu dipisah itu. Yang betul-betul membaca itu hanya 1 orang. Nah, nyocok kalau misalnya di satu desa seperti ini hanya 1 yang paling menonjol karena memang dan di antara sekian orang yang banyak ini hanya 3% katanya menurut hasil penelitian orang-orang yang berkualitas. Selebihnya itu tidak berkualitas. Nah, ini harus kita sadari dulu bahwa kita ini mukjizat tanpa batas, harus disadari oleh semua pemuda ini. Sehingga memang kita terlihat gagah katanya quote dari terlihat gagah ketika berpenampilan begini. Sama dengan terlihat gagahnya kapal ketika dia bersandar di dermaga. Tapi sesungguhnya kapal itu tidak dibuat untuk itu.
kapal itu dibuat untuk menerjang ombak, melewati badai agar sampai kepada pulau-pulau yang dituju. Sama dengan kita saat ini, gagah kita itu bukan saat jadi ketum, bukan saat jadi sekjen, tapi saat kita mampu memanfaatkan potensi yang kita miliki untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, ini harus kita sadar dulu, satu. Baru yang kedua adalah setelah kita menyadari apa yang kita miliki dari semua potensi yang kita miliki itu, kita harus aktualisasi diri. Aktualisasi, mengaktualkan ini, salah satu cara terbaiknya itu adalah membuat komunitas seperti yang kita inginkan atau bergabung dengan komunitas-komunitas produktif. Kalau tidak seperti itu, karena di dalam hadis pun disebutkan kan, ketika anak lahir itu dia fitrah, tapi yang menyebabkan dia Yahudi dan Nasrani kan orang tuanya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa agama seseorang itu tergantung agama kawannya. Dalam buku-buku perkembangan diri juga banyak yang menyebutkan bahwa kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi, paling pertama mempengaruhi terhadap seorang. Oleh sebab itu, bagaimana teknisnya? Kalau bisa pemuda-pemuda sekarang itu buat komunitas-komunitas, misalnya tentang komunitas literasi apa. Cukup alokasikan setiap malam itu 2-3 jam itu membaca atau berdiskusi bersama setiap malam. Setidaknya dalam setiap hari harus membaca. Harus membaca setidaknya, kalau seperti yang ahli moderasi yang dari NU itu 50 halaman sehari dibaca. Gus Islah Barawi. Iya, Gus Islah 50 halaman. Itu bagi beliau yang sudah melanglang buana saja keilmuannya itu masih membaca 50 halaman. Jadi komunitas yang seperti itu kalau memang sudah ada, mari Anda pemuda masuk ke sana. Tapi kalau tidak ada, buat komunitas seperti itu. Karena kalau enggak, kita akan terlena oleh kegiatan-kegiatan di luar ini. Nah, dengan seperti itu lahirlah pemikiran-pemikiran yang cemerlang, lahirlah gagasan-gagasan ide yang luar biasa, itu yang kemudian digerakkan kepada masyarakat. Karena satu hal yang paling harus kita yakini bahwa pemuda ini kan titik perkembangan yang sangat luar biasa. Misalnya dari segi tenaga, masih lebih kuat, masih lebih kuat. Kalau kita yang tua-tua ini diajak rapat dari pagi sampai malam saja kan sudah sempoyongan. Walaupun tidak sempoyongan sudah ditelepon istri. Kalau yang muda kan tidak ada. Pemikirannya masih cemerlang, tenaganya masih kuat. Masih banyak kesempatan. Oleh sebab itu, 2 langkah yang tadi, pertama sadar diri, kemudian aktualisasi diri dengan membangun komunitas-komunitas positif. Itu sebagai hari ini perwujudan nyata kita terhadap keinginan kita membangun bangsa dan negara kita. Terima kasih. Baik. Tapi kalau kita kontraskan pembahasannya itu mengenai pemuda zaman sekarang, ada sesuatu yang menarik yang saya temukan dalam buku Adian Husaini yang berjudul Wajah Peradaban Barat. Jadi dalam buku itu diperkenalkan sebuah istilah yang bernama imperialisme kultural. Yaitu penjajahan budaya, yang dimana dalam istilah ini disebutkan bahwa ada sebuah negara yang menjajah budaya negara yang lain. Ini kalau misalkan kita lihat konteksnya itu di Indonesia, ini sudah terjadi. Seperti misalkan kalau orang-orang Indonesia zaman dulu itu kalau mereka berpakaian, dalam cara mereka berinteraksi dengan orang-orang, itu menggunakan peci, menggunakan sapu, menggunakan batik, menggunakan sarung. Tapi setelah media-media barat itu masuk ke Indonesia, sekarang budaya-budaya barat, seperti misalkan kita katakan bekutang bekancut, itu sudah mulai memasuki atau merasuki orang-orang Indonesia. Makanya sekarang kita lihat Indonesia itu, kalau di Bali, itu kan kalau kita berbicara fakta, di sana kan sudah mulai banyak sekali orang-orang yang di tengah jalan, yang selewaran, itu hanya menggunakan bikini saja.
Ini sesungguhnya yang menunjukkan bahwa memang orang-orang Indonesia pada saat ini itu adalah konsumerisme, yaitu orang-orang yang sangat cepat sekali terkena hasutan. Nah, kira-kira kalau misalkan kita katakan seperti demikian, itu artinya bahwa rasa kebangsaan orang-orang Indonesia sudah mulai tergerus. Karena seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yang berjudul Kebudayaan itu dalam jilid yang 2, itu di sana beliau mengatakan bahwa rasa kebangsaan itu lahir dari rasa diri yang kemudian bertransformasi kepada rasa sosial. Sekarang kalau misalkan rasa diri sudah hilang, itu artinya rasa kebangsaan sudah hilang. Kira-kira bagaimana caranya supaya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini kita membuat para pemuda-pemuda itu memiliki semangat nasionalisme yang tinggi? Siapa yang mau menjelaskan? Muhammad apa? Ayo Pak. Ya. Oke. Kalau kita melihat bahwa tentang imperialisme budaya atau kultural ini kan banyak hal tentang budaya kita di Indonesia, termasuk dari budaya berpakaian. Pada dasarnya kalau kita melihat bahwa budaya kita ini adalah budaya beradab. Budaya beradab. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada teman-teman muda hari ini, termasuk saya yang masih muda, Pak. Karena begini, kalau di Ansor itu 52 tahun itu masih muda. Tapi kalau di KNPI 40 tahun itu sudah tidak boleh menjabat lagi kayak begitu. Jadi begitu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan bahwa budaya kita ini adalah budaya yang beradab, budaya yang saling menghormati. Bukan artinya kita membiarkan orang-orang yang datang menjadi penjajah terhadap budaya kita, kemudian kita biarkan atau kita hormati, bukan. Tapi bila perlu kita perkuat bahwa ternyata seperti budaya yang didatangkan oleh orang Barat ini kan banyak sekali kayak begitu, bukan hanya dari pakaian saja, termasuk dari budaya berpikiran bebas, kemudian berpikiran keras. Ini kan juga datangnya dari Barat, dari luar kayak begitu, bukan dari negara kita sendiri. Kemudian kita berbicara tentang imperialisme budaya ini, kita lihat sejarah orang-orang tua kita dulu lah, kayak bagaimana di Lombok saling menghargai kayak gitu, hormat menghormati. Di Indonesia saya yakin seluruhnya begitu, apalagi kalau kita lihat orang-orang Jawa sungkem kayak begitu kan. Kalau bahasa kita itu dawet, ngiring, sila kayak gitu. Nah itu yang penting. Kalau hari ini kalau kita melihat dengan budaya-budaya, kita lihat dari bahasa saja kayak begitu. Mungkin bahasa-bahasa budaya orang tua kita dulu itu sudah banyak terhegemoni dengan budaya orang luar kayak begitu ya. Nah yang penting juga perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2045 nanti Indonesia ini akan ketemu dengan Indonesia emas, yaitu dalam artian bahwa 100 tahun Indonesia sudah merdeka. Itu yang penting. Maka tantangan-tantangan yang hari ini memang salah satunya itu guru, budaya baca ini yang memang sudah sangat menurun di teman-teman pemuda yang dihadapkan hari ini dengan elektronik yang sangat semua kayaknya sudah sangat butuh kayak sangat butuh terhadap HP kayak gitu. Sebelum tidur tidak bisa lepas. Sebelum tidur pegang HP dulu, baru bangun. Bukannya kita langsung bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, tapi mana HP saya kan. Ini bagian daripada imperialisasi kultur ini. Kayak begitu. Kalau orang tua kita dulu yang tidak terkontaminasi dengan HP, mungkin tidak ada, mungkin masih kuat kita punya budaya beradab itu ya. Kita masih punya kekuatan. Nah, kalau kita melihat bahwa nanti di 2045 itu, maka yang menjadi tantangan kita ini adalah teman-teman muda yang hari ini. Kita waktu itu nanti di usia itu di sekitar 50 tahun lah. Mungkin Ustadz Nopal waktu itu nanti di usia 37 tahun kayak gitu kan. Ya seusia dengan saya hari ini. Nah, tapi yang menjadi tantangan itu bahwa ini bukan kita hanya melihat tantangan dari segi kita membaca saja guru. Yang besok itu bahwa Indonesia bakalan kekurangan pangan di tahun 2045 itu. Kenapa? Karena pemuda hari ini tidak ada yang bercita-cita menjadi petani, Pak. Padahal petani ini adalah
usaha yang sangat mulia kayak gitu menjadi petani. Bisa kita katakan penyongsong kehidupan. Penyongsong kehidupan. Masyarakat. Apa ya panjangan petani itu saya lupa. Penyedia. Lupa. Nah, itu sangat menarik itu. Pemuda hari ini tidak ada yang bercita-cita jadi petani. Kita lihat, milu janganlah kita ikut-ikutan dengan orang tua kita yang dulu petani yang kelihatannya miskin kayak begitu. Padahal itu pekerjaan yang sangat mulia. Kalau kita melihat itu adalah penopang tatanan Indonesia. Itu kepanjangan petani, Pak. Penopang tatanan Indonesia ini. Begitu. Iya. Ya. Itu sebagai penopang. Kalau nggak ada petani kita nggak hidup, Pak. Iya. Nah, itu tantangan terbesar Indonesia di tahun 2045 di Indonesia Mas besok. Kemudian yang kedua, tantangan Indonesia kedua ke depan ini adalah moralitas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena hari ini ya sudah terdegradasi dengan budaya-budaya Barat, kemudian itu yang dibiasakan oleh teman-teman muda kita hari ini, yang mudah-mudahan bisa kita imbangi dengan budaya leluhur-leluhur kita yang dahulu kayak gitu. Kalau di dalam bisa saya sampaikan dalam dalam waktu ini, kalau kita melihat al-muhafazatu ala qadimil aslah wal akhdhu ala jadidil aslah kayak begitu ya. Hafasul qadimil shalih wal akhdhu ala jadidil aslah. Kalau kita melihat bahwa budaya-budaya yang dulu itu baik terhadap kita hari ini, kemudian kita kolaborasikan dia dengan budaya yang Barat, tapi jangan budaya baru, kemudian jangan kita terlalu menghilangkan kayak begitu. Oke lah, hegemoni Barat, hegemoni luar hari ini itu sangat keras terhadap kita sebagai pemuda hari ini, tapi paling tidak kita mengingat kepada sejarah orang tua kita dulu kayak begitu, bagaimana memperjuangkan bangsa Indonesia berdarah-darah kayak begitu, sehingga kita hari ini bisa menjadi menikmati bahwa bangsa Indonesia ini seperti ini hari ini. Mungkin kalau tidak merdeka waktu 1945 kita nggak tahu nasib kita hari ini kayak begitu kan. Mungkin gitu, Pak. Saya tertarik mengenai Indonesia Emas pada tahun 2045. Tapi pada kali ini saya akan memandang atau melihat hal ini dari budaya literasi masyarakat Indonesia. Saya itu melihat bahwa kita itu seringkali menyalahkan sistem pendidikan Indonesia. Betul. Dia yang harus bertanggung jawab mengenai tergerusnya minat baca Indonesia. Tapi kalau saya lihat, saya itu lebih condong sebetulnya bahwa budaya membaca, atau kalau misalkan kita ingin meningkatkan literasi membaca orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia atau para pemuda pada khususnya, itu alangkah lebih baiknya diawali dari rumah dulu. Karena kalau misalkan itu diawali dari rumah, maka apapun sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu akan bisa diatasi oleh masyarakat, oleh para pemuda. Bisa kita lihat seperti misalkan, walaupun bisa kita katakan sistem pendidikan di Indonesia masih amburadul sekarang, tapi kalau misalkan ada orang yang sudah rajin membaca dari rumahnya, orang yang sudah dalam rumahnya terjadi budaya membaca, itu ketika dia sampai di perguruan tinggi, dia akan tetap rajin membaca. Jadi yang saya fokuskan, kalau misalkan nanti ini menjadi renungan bagi kita semua, kalau kita ingin membuat anak kita menjadi rajin membaca, kalau kita ingin membuat para pemuda menjadi rajin membaca, maka mulailah dari rumah. Karena kita tahu bahwa kalau di sekolah itu mungkin hanya 12 jam, mungkin hanya setengah hari. Tapi kalau di rumah itu panjang sekali waktu kita yang ada di rumah. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat anak-anak kita atau masyarakat Indonesia menjadi rajin membaca, maka mulailah dari rumah. Ya, siapa yang menanggapi Pak? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya sangat tertarik memang berbicara tentang literasi tadi yang disinggung oleh Pak Dr. Abdullah, kemudian disinggung juga oleh Ketua PP Palahi. Literasi itu sebenarnya di kalangan anak muda pada zaman sekarang ini kalau kita lihat memang sangat miris. Jadi literasi di zaman sekarang itu memang sangat benar-benar miris, di mana anak muda lebih suka untuk main slot, judi online, lebih suka juga untuk main game Mobile Legends daripada untuk membaca. Sebenarnya kan membaca itu tidak harus melalui buku. Kita punya PDF sekarang. Bahkan orang-orang sekarang itu bilang laulal PDF. Seandainya tidak ada PDF, lakanal ilmu lil agniya
ifaqat, maka ilmu itu hanya untuk orang-orang sugih saja, orang-orang kaya saja. Nah sehingga HP itu bisa digunakan untuk media membaca juga. Jadi jangan kita berpersepsi HP itu hanya untuk sesuatu yang negatif saja. Akan tapi dia bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang benar-benar positif, sangat bisa. Contoh membaca tadi, kita punya banyak link untuk mencari kitab-kitab, buku-buku dari PDF-PDF yang ada seperti itu. Sekiranya itu mempermudah masyarakat untuk mempermudah membaca. Nah kemudian literasi di Indonesia ini sebenarnya sudah bagus, literasi di Indonesia. Cuma literasi yang dipahami sudah bagus itu adalah literasi dengan arti bisa membaca dan bisa menulis. Nilai literasi sebenarnya adalah orang itu dia bisa memenuhi 3 komponen. Yang pertama orang itu bisa enlightenment. Orang itu yang kedua itu bisa enrichment. Yang ketiga bisa empowerment. Apa arti enlightenment itu? Orang itu bisa membaca itu, dia bisa menuahkan bacanya dalam enlightenment. Enlightenment itu mencerahkan seseorang. Jadi dia tidak hanya berguna bagi diri sendiri. Iya, tapi dia bisa mencerahkan bagi orang lain. Kemudian enrichment, memperkaya wawasan orang lain. Yang selanjutnya adalah empowerment. Empowerment itu artinya adalah untuk memberdayakan orang lain. Nah, itu nilai literasi sebenarnya seperti itu. Nah kemarin-kemarin ini saya sempat menulis literasi pondok pesantren, yang dimana sebenarnya literasi dalam pondok pesantren itu sangat cocok sebenarnya untuk meliputi 3 komponen tadi itu, enlightenment, enrichment dan empowerment itu. Yang pertama adalah di pondok pesantren biasanya kita diajarkan yang namanya toqotul qiraah, mampu membaca dengan baik, mampu membaca dengan baik. Yang kedua, kalau dalam pondok pesantren ada namanya toqotul tarjamah, mampu untuk menerjemah, mentranslate dengan baik. Jadi setelah kita mampu membaca, tidak cukup hanya mampu membaca, coba buktikan bisa tidak kita terjemah dengan baik. Yang dimana nanti kita pahami. Iya, nanti mampu menerjemah ini akan berefek kepada tingkat selanjutnya, itu mampu memahami sesuatu dengan baik. Jadi setelah menerjemah, mampu tidak kita memahami bacaan kita dengan baik. Selanjutnya toqotul syarhi, mampu interpretasi. Jadi kita setelah mampu memahami itu bagaimana kita menjelaskan sesuatu itu dengan baik. Artinya dengan bahasa mungkin yang mudah dipahami oleh seseorang. Kemudian selanjutnya toqotul kitabah, mampu menulis. Nah, tidak semua orang yang pandai berbicara itu pandai menulis, karena menulis tadi perlu dibiasakan. Yang terakhir di mana di sini ada toqotul amal, mampu untuk mengamalkan, mengaktualisasikan seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi. Nah, sehingga di sini sebenarnya ketika anak-anak diajar dengan konsep literasi yang seperti ini, maka mereka bisa menerapkan yang namanya fase-fase berpikir. Yang dimana fase berpikir itu paling rendah adalah menghafal. Kita disuruh untuk menghafal. Yang kedua, setelah menghafal itu kita memahami. Setelah memahami kita bisa mentatbik. Tatbik itu artinya menerapkan. Dan selanjutnya setelah tadi menerapkan. Kan tidak semua orang yang memahami itu bisa menerapkan apa yang dia pahami. Tadi contohnya menjelaskan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah selanjutnya itu adalah at-tahlil. At-tahlil itu artinya menganalisis. Setelah at-tahlil namanya at-taqwim. Setelah at-taqwim baru namanya al-ibtikar. Nah seperti yang dikatakan tadi, kita banyak mengkonsumsi. Kita nih sebagai konsumen. Nah kenapa? Karena kita tidak melalui proses pemikiran seperti itu. Kalau kita memang belajar dan menggunakan proses seperti itu, maka nanti kita akan menjadi ibtikar. Al-ibtikar itu pembaharu dalam pemikiran. Kita di sana sudah bisa mengkolaborasikan antara pemikiran orang dan membuatnya menjadi sebuah pemikiran baru, atau bahkan kita bisa mencetuskan sebuah pemikiran baru. Di Mesir itu Syekh Ali Jum'ah itu bilang, pengakuan beliau pada tahun 2016 atau tidak 2019 kalau saya tidak salah, belum menyatakan saya sudah menamatkan 85.000 judul buku. Bayangkan satu buku itu seperti At-Tafsirul Kabir, Tafsir Tobari, seperti At-Tahrir wa Tanwir, itu judul tidak lembah tapi ribu buku. Makanya di sana di Mesir itu semalas-malasnya orang sebulan itu dia bisa menamatkan satu buku, semalas-malasnya orang. Jadi budaya membaca sudah ada. Budaya membaca sudah ada. Makanya di sini saya juga sangat menekankan bagaimana harus kita tetap membaca itu, karena membaca itu adalah hidup. Al-qiraah hiyal hayah. Qiraah itu membaca itu adalah kehidupan pada dasarnya, sehingga saya sering sekali menekankan kepada teman-teman ketika berdiskusi, mari kita membaca, karena dengan membaca meskipun kita tidak keluar tapi kita bisa mengetahui hal-hal yang memang berada di luar kita. Nah seperti itu. Saya tetap sampai sekarang berprinsip
wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaid itu. Jadi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan. Jadilah setiap hari itu orang yang mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru. Wasbah fi bukhuril fawaid. Menyelamlah di lautan ilmu pengetahuan seperti itu. Saya juga punya satu quotes yang sangat luar biasa menurut saya, dan itu menjadi pedoman saya untuk terus membaca itu. Ilam takun hafizun wa ayya fajam'u kalil kutubi la yanfa'u atahduru fil majlisi bijahlika wa ilmuka fil kutubi mustawda'un. Jadi jika kita tidak menjadi seorang pembaca yang baik, ada setelah membaca kita terapkan, kita taruh di otak, di dada kita, jangan taruh di buku itu. Fajam ukalil kutubi la yanfa'u. Bagaimanapun banyak buku kita yang kita kumpulkan itu tidak ada manfaatnya. Karena kita hanya sekedar dalam tataran membaca, tidak berusaha menyerap apa yang kita baca. Artinya di sini pemuda-pemuda kita banyak yang belum bisa menyerap apa yang mereka baca, kendati mereka bisa membaca. Kemudian atahduru fil majlisi bijahlika wa ilmuka fil kutubi mustawda'u. Kita malu ndak? Apakah kita ndak malu hadir di tempat diskusi? Kita hanya membawa kebodohan kita, tapi ilmu itu dia tertinggal dalam buku yang kita baca. Nah di sini di mana pemuda-pemuda itu sebenarnya memang harus untuk berproses ketika membaca, belajar menyerap, memahami ide pokok dari satu paragraf yang lain. Itu harus dipahami, kemudian disimpulkan, kemudian dijelaskan dengan pembahasan sendiri. Nah orang-orang kita ini kadang menghafal lalu menjelaskan apa yang ada di buku itu secara rinci, makanya mereka menjadi bosan membaca. Padahal seharusnya membaca kemudian dijelaskan, diinterpretasikan dengan bahasa sendiri. Bahkan memang kalau kita berbicara mengenai taksonomi Bloom, ini menghafal itu berada di tingkatan paling rendah. Iya, memang tadi. Ya, sementara kalau kita lihat budaya sistem pendidikan yang ada di Indonesia, itu seringkali para guru-guru itu menyuruh muridnya untuk menghafal tanpa memahami apa yang dihafal tersebut. Sehingga memang secara sistematika dari taksonomi Bloom itu sangat salah sekali kalau kita lihat. Karena memang kalau misalkan kita itu hanya seperti yang tadi, kita hanya membaca tapi tanpa memahami dan juga tanpa membuat orang lain menjadi bermanfaat bagi kita, bermanfaat untuk orang lain dari kita, itu akan sia-sia sekali. Karena memang bahwa titik akhir daripada semua pengetahuan itu adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu adalah representasi daripada membantu orang lain atau representasi daripada bermanfaat bagi orang lain. Baik, mungkin mengomentari tadi ya yang menambahkan. Jadi begini, cita-cita Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas ini kan memang cita-cita yang luar biasa. Tapi tadi kita dihadapkan pada literasi anak muda kita yang begitu rendah. Nah, pada hari ini kita harus sebenarnya mencarikan solusi bagaimana bisa meningkatkan literasi itu, atau bagaimana mengubah pola hidup pemuda-pemuda ini lebih baik dari apa ya. Ini sebenarnya titik intinya di sana. Jadi kalau dalam kitab ini versi kitab kecil, kitabnya Imam Ghazali itu kan yang Ayyuhal walad, bukan yang Al-Munqidh yang paling kecil, Bidayatul Hidayah itu. Jadi saya menggunakan kitab itu sebagai referensi utama membuat sebuah artikel yang berjudul Strategi Perubahan Diri Perspektif Al-Ghazali. Jadi kita tidak mungkin mampu mengubah diri kita menuju ke lebih baik kecuali, katanya di sana itu, kecuali kita memiliki antatarottaba auqatak, kalau tidak salah itu. Jadi kalau kita tidak memiliki susunan waktu atau manajemen waktu yang baik mulai dari saat ini, tidak mungkin akan bisa tercapai. Karena al-haqqu bila nizamin itu yuzhibul batil bin nizam. Kita kan saat ini berperang dengan kemalasan, berperang dengan gadget, berperang. Kalau kita tidak mengatur waktu sebaik mungkin dari semenjak Anda bangun tidur sampai dengan Anda tidur lagi, tidak ada manajemen waktunya, yakinlah bahwa semua waktu itu akan dihabiskan ke hal-hal yang tidak positif.
Itu intisarinya dari sana. Dan bahkan secara teknisnya pun di sana dijelaskan oleh Imam Ghazali, bangun kita sebelum subuh, setelah subuh itu kita kerjakan apa. Kalau ini mungkin perlu dikritisi nanti kalau saya salah. Kalau saya mengkaji itu ternyata belajar itu tidak setelah subuh kalau di sana. Dia zikir. Zikir ini kan yang mencoba untuk baru mereka belajar itu setelah duha. Mereka belajar sampai jam 11 tidur. Sampai siang. Siang itu mulai belajar sampai sore tidak belajar lagi tapi mereka zikir. Itu kalau dalam bahasa perkembangan diri sedang mensugesti diri. Sugesti diri, setelah maghribnya itu mereka zikir. Dan kata kuncinya adalah kita harus tidur cepat. Iya. Kita harus tidur cepat. Ini Kan tidak belajar pada malam-malam berarti. Kalau konsepnya Imam Al-Ghazali dalam perbaikan diri itu memang tidur itu ketika kita ngantuk. Kalau belum ngantuk silahkan belajar. Tapi kalau ngantuk silahkan tidur. Jika memang tidur Anda yang telat itu tidak mengganggu Anda bangun malam, tidurlah telat. Tapi jika itu mengganggu Anda bangun malam, maka harus tidur cepat. Jadi kalau ada tamu pun berkunjung ke rumah, kalau sudah waktunya tidur sampaikan saja. Tidur. Waktuku tidur. Ini kalau kita tidak mampu memanage waktu kita dengan baik dan benar, cita-cita setinggi apapun itu hanya akan menjadi hayalan. Buktikan saja. Oleh sebab itu perlu hari ini kaum muda kita ini perlu mencoba melihat manajemen waktu kita yang dihabiskan sehari-hari itu seperti apa. Karena coba dari habis subuh sampai kita mau bangun kita tidur lagi itu seperti yang tadi, berapa persen waktu yang kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan kita. Nah ini kalau bisa dirutinkan hanya kalau menurut perspektif ilmu perkembangan diri itu minimal dibiasakan selama 21 hari. Selama 21 hari. Kebiasaan baru itu dirutinkan selama 21 hari. Nanti ini akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang sudah melekat inilah yang akan menjadi karakter. Nah karakter inilah yang menunjukkan jati diri kita, siapa kita sesungguhnya. Yang bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Ya, intisarinya adalah pemuda hari ini bisa berubah jika kita sama-sama berkomitmen mengatur keseharian kita itu dengan waktu, dengan isi-isi yang jelas. Kalau tidak pasti habis dengan Facebook, pasti habis dengan Instagram, pasti habis dengan TikTok. Nah, pasti habis dengan bercakap-cakap yang tidak bermanfaat. Nah, oleh sebab itu mungkin menjadi akhir dari saya itu hari ini kita mari perbaiki diri kita untuk memberikan pengabdian yang luar biasa pada bangsa dan negara kita. Terima kasih. Baik para pemirsa, mungkin sekarang kita sudah berada di ujung pembahasan kita. Jadi mungkin sekarang kita akan meminta closing statement dari setiap narasumber yang telah berbicara tadi. Gimana Pak Ustaz? Baik, sebagai closing statement dari saya sendiri, harapan besar saya terhadap teman-teman muda, karena kita sedang berbicara tentang Sumpah Pemuda hari ini, seyogyanya Sumpah Pemuda yang tercetus tanggal 28 Oktober pada tahun 1926 lalu itu menjadi spirit dan penyemangat kita menjadi bangsa yang satu kayak begitu. Kemudian menjadi memiliki sifat patriotisme terhadap bangsa kita ini yang kuat. Nah, harapan kita kayak begitu. Kemudian sebagai pemuda hari ini juga harapan kita, karena kita belum tahu kita apa yang belum bisa kita berikan terhadap bangsa kita, bahwa negara kita ini membutuhkan pemuda-pemuda yang memiliki pemikiran yang cemerlang kayak gitu untuk kemajuan Indonesia yang saya sebutkan tadi di tahun 2045 nanti Indonesia emas. Bahwa cukuplah kita hari ini sebagai pemuda itu yang mendorong apa agenda-agenda pemerintah. Ya, kita mendorong persatuan kita untuk mendukung apa agenda-agenda pemerintah hari ini, baik itu yang akan dilaksanakan oleh Presiden Indonesia,
kemudian baik itu yang dilaksanakan oleh gubernur, baik itu yang dilaksanakan oleh bupati kita yang ada kayak begitu. Harapan kita bahwa untuk kemajuan Indonesia sebagai penyemangat kita pada hari ini, bahwa cukuplah kita mendukung persatuan, untuk kita mendukung pemerintah terhadap program-programnya. Kita tidak mampu memberikan pemikiran, tapi kita mendukung kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda pemerintah. Itu bagian daripada kita ungkapan syukur kita terhadap bangsa Indonesia yang hari ini merdeka. Kemudian yang terakhir, harapan saya bahwa informasi itu sangat penting terhadap kita sebagai bangsa Indonesia. Entah itu informasi kita dapatkan dari membaca, entah itu informasi kita dapatkan dari mendengar, atau informasi kita dapatkan dari pikiran kayak begitu. Mudah-mudahan karena orang yang kuat terhadap informasi, orang yang banyak memiliki informasi, itu adalah orang-orang yang kuat secara nasionalismenya. Karena kita melihat bahwa informasi ini bisa mempengaruhi terhadap pemikiran kita, kekuatan semangat persatuan kita kayak begitu. Itu penting untuk kita memperkuat informasi terhadap bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang satu, bangsa yang kuat, pemuda yang satu, pemuda yang kuat. Mungkin itu closing statement dari saya secara pribadi. Sebagai closing statement yang perlu kita sadari untuk seluruh kaum muda, menghadap kamera, untuk seluruh kaum muda, saya mengajak untuk kita semua menyadari bahwa kita ini mukjizat tanpa batas. Kita memiliki potensi-potensi tanpa batas. Oleh sebab itu, mari kita bantu negara kita, bangsa kita untuk menuju pada Indonesia emas dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki, baik potensi fisik, pikiran, dan sebagainya. Mari kita jangan sia-siakan waktu, kita berbenah untuk menuju pribadi yang unggul dan Indonesia emas 2045. Terima kasih. Muhammad Lopal, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menyatakan bahwa dari Sumpah Pemuda kita belajar bagaimana perjuangan para pemuda yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Sekarang kita sebagai penerus dari perjuangan mereka, jangan sampai kita merusak dari apa yang mereka telah perjuangkan untuk kita. Jadi mereka sudah bertumpah darah, keringat, berkorban untuk kita sampai saat ini. Maka sekarang kita sebagai penerus dari perjuangan mereka harus memperjuangkan bangsa ini dengan semangat yang luar biasa, dengan semangat yang memang benar-benar menjadi sebuah penerus, ya, menjadi semangat yang memang benar-benar menjadi sebuah api yang membara untuk jiwa-jiwa muda kita ini. Semangat. Selanjutnya, di sini saya ingin menyampaikan tentang literasi. Jadi untuk kaum muda, marilah kita sama-sama membaca, karena tidak ada enaknya menjadi seorang yang bodoh. Kita membaca apapun itu, artikel, cerita, novel, dan lain sebagainya, mari kita baca, karena kebiasaan itu akan tumbuh dengan kesukaan. Ya. Kita mulai dari kesukaan itu sendiri. Maka berprinsiplah mapatani lailun wa yaumun illa wa aqra fihal kitab. Saya tidak terlewatkan malam ataupun siang kecuali pada hari itu saya pernah membaca buku, artikel, atau entah apalah itu. Intinya kuatkanlah literasi. Baik para pemirsa yang budiman, jadi kita telah sampai di ujung pembahasan kita, di ujung podcast ini. Jadi inti dari semua yang tadi itu adalah kita dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda ini, mari kita sama-sama menguatkan semangat patriotisme kita terhadap NKRI ini. Dan mari supaya kita menuju Indonesia emas pada tahun 2045, mari kita sama-sama membudidayakan kebiasaan membaca. Jadi saya Muhammad Fakih selaku host pada acara podcast ini mengajak kepada para pemirsa untuk mensubscribe channel Al-Halimi Official dan juga menantikan video-video selanjutnya. Jadi sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.